Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mau mengucap syukur kepada Tuhan di mana sepanjang hidup kami sampai pada saat ini kami dalam keadaan sehat semua bersama anak cucu. Itu karena kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap kami boleh alami dalam rumah tangga kami. Dan kami bersyukur di mana tentunya kita semua bersyukur di mana di masa-masa sekarang sampai dari COVID-19 sampai sekarang kita semua tetap di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Dan sebagai bahan doa dari kami anak-anak yang di Mamuju Shirley Tusi dalam pekerjaannya, dan didoakan juga supaya bisa dapat jodoh yang seiman. Bapaknya Alpa dalam pekerjaan sebagai bapak rumah tangga dan Asri sebagai rumah tangga. Immanuel yang masih dalam istirahat, libur dari pekerjaan, tapi kalau Tuhan kehendaki untuk bisa bukakan lapangan pekerjaan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan kami sebagai ibu, opa, oma dalam masa tua kami, semoga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Dan kami bersyukur juga kemenakan Willy yang sudah di wisuda tanggal 10 Oktober. Itu kami syukuri semua, dan biarlah semuanya itu menjadi bahan doa bagi kami. Minta semua jemaat untuk mendoakan kami supaya semuanya kita dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati iman kita untuk menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah rumah tangga bersama keluarga hamba-Mu Bapak Simon Misi Aring. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 184 bait pertama. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta yang di bumi dan di surga teguk lutut
untuk memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Simon Misi Aring jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari sekali lagi kita menyanyi dari PKJ nomor 35, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan, suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan. Mari kita satu dalam doa pembacaan. Kita berdoa. Tuhan, hati kami sangat rindu, hati kami sudah siap untuk disapa melalui kebenaran-Mu. Karena itu berkati pemberitaan firman Tuhan lewat virtual ini, sehingga dapat tersampaikan kepada kami semua. Bahkan tolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi, mampukan, berikan hikmat sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 dan pasal 5 ayat 1 sampai 6. Lembaga Alkitab memberi judul Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah.
Demikian pembacaan kita yang disebut berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih ketika kita mau merenungkan, memperlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita saat ini saya beri tema, yaitu tetap konsisten. Tetap konsisten. Saudara yang dikasihi Tuhan, taruh ada, taruh gau. Slogan ini adalah salah satu slogan Bugis Makassar yang biasa dipopulerkan dan merupakan suatu prinsip yang mengajarkan betapa pentingnya memiliki sikap yang bisa dipercaya, dalam artian bahwa sejalan dengan kata yang kita ucapkan. Jadi apa yang diucapkan lewat tutur kata maka harus dibuktikan dengan tindakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap slogan saya percaya tentu memiliki makna yang positif, bahkan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap tampil konsisten dalam hidup ini. Saya yakin bahwa slogan ini tidak asing lagi bagi kita. Slogan ini sering kita dengar. Saudara-saudara, salah satu pergumulan yang agak sulit dikendalikan manusia adalah ketidakkonsistenan dengan apa yang diucapkan. Ketidakkonsistenan dengan setiap kata yang keluar dari bibir kita atau yang diucapkan. Mengapa? Mungkin karena orang itu terpengaruh oleh keadaan. Orang itu terpengaruh oleh lingkungan di mana mereka berada. Bahkan tidak bisa dipungkiri kalau dalam kekristenan pun sering terjadi hal-hal seperti ini. Misalnya kita sudah memutuskan, kita sudah berjanji untuk rajin berdoa. Kita sudah berjanji untuk rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Kita sudah berjanji untuk rajin ke gereja. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Mengapa? Karena lingkungan, karena terpengaruh oleh keadaan di mana orang itu berada atau di mana kita berada. Tapi mudah-mudahan kita yang ada di JOKB tidak demikian. Karena saya percaya bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang setia. Kita adalah pribadi-pribadi yang konsisten mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi, kondisi apapun yang menerpa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita malam hari ini membahas tentang bagaimana kita menjaga pola hidup kita di hadapan Tuhan. Yaitu dengan takut akan Allah. Saudara-saudara, takut akan Allah artinya tunduk. Takut akan Allah artinya patuh kepada Allah sebagai Sang Pemilik, sebagai Sang Pengatur perjalanan hidup kita sebagai anak-anaknya. Kepatuhan kepada Tuhan dapat dilakukan dengan menjaga setiap langkah hidup kita.
dengan senantiasa melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Bahwa kita sadar semua karena Tuhan sehingga kita ada sampai saat ini. Jangan sampai kita salah dalam melangkah. Karena keberhasilan seseorang, keberhasilan kita ditentukan oleh langkah awal kita. Misalnya mengawali sesuatu dengan doa. Dan dalam doa tentu kita sudah menyampaikan isi hati kita. Kita berserah sepenuhnya pada Tuhan. Sebab kita sadar bahwa kita tidak bisa mampu berjalan sendiri tanpa membutuhkan pertolongan Tuhan. Itulah langkah yang paling terbaik. Itulah langkah yang paling dikehendaki Tuhan. Sebab kita telah melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan atau dalam langkah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Semoga ini yang selalu kita lakukan ketika kita mau memulai segala sesuatu, ketika kita mau merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita. Sebab sangat jelas dalam firman Tuhan mengatakan dalam bacaan kita bahwa menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita memberikan persembahan yang seharusnya. Persembahan yang seharusnya tentunya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, tanpa mengingat-ingat akan kehidupan di luar sana, tanpa mengingat-ingat akan apa yang sedang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghampiri adalah mendekati. Menghampiri adalah datang mendekat. Bahwa kita tidak bisa berbuat tanpa campur tangan Tuhan. Artinya kita harus mendekat. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus memohon penyertaan dari Tuhan supaya kita diberkati. Kita dapat dimampukan menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sulit yang kita jalani, seperti saat ini COVID-19 masih merebak di belahan dunia, terkhusus di negara kita Indonesia. Kita tidak bisa menghindar dari situasi ini. Situasi ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Situasi ini sekaligus juga menguji keteguhan iman kita. Bahwa apakah kita tetap konsisten, apakah kita tetap setia dalam mengiring Tuhan. Dalam menjalani hidup dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengidolakan Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat dalam hidup kita. Jangan sampai karena situasi dan kondisi sehingga komitmen awal kita berubah. Ini yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun dalam keadaan situasi apapun, kita tetap setia, kita tetap konsisten dengan apa yang sedang kita jalani, yaitu mengiring Tuhan di tengah dunia ini. Saudara-saudara, silakan berspekulasi tentang COVID-19 ini. Sebab itu adalah
hak saudara. Tetapi harus dengan akal yang sehat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya tidak menghujat Tuhan atau tidak menghujat Roh Kudus Tuhan. Sebab pengalaman yang terjadi dalam situasi-situasi sulit, biasanya orang mulai berpikiran aneh-aneh. Orang biasa melakukan hal yang berlebihan. Bahkan mungkin ada yang mulai timbul dalam pikirannya. Ada yang mulai bernasar kepada Tuhan bahwa ketika corona berakhir, saya akan membuat ini dan itu. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar cerita seorang suami istri yang berlayar. Ketika dalam perjalanan mereka, tiba-tiba ombak datang menerpa perahu yang mereka tumpangi. Mereka sudah teriak-teriak minta tolong. Mereka sudah kepanikan. Akhirnya kedua suami dan istri ini duduk sambil berdoa. Suaminya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kami binasa. Tuhan, selamatkan kami. Tuhan, saya berjanji, ketika Tuhan menyelamatkan kami sampai pada tujuan, maka saya akan membangun gereja. Saya akan merombak gereja. Tiba-tiba istrinya mendengar dan berkata kepada suaminya, Pak, sadarkah dengan ucapanmu? Apakah kamu punya dana sebesar itu untuk merombak besar-besar atau membangun suatu gereja? Suaminya berkata, diam mak, kita hanya berbohong kepada Tuhan. Hal ini sangat bertentangan. Hal ini sangat tidak diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tentang bernasar. Bernasar bukan hal yang bisa dianggap remeh. Sebab bernasar juga menyangkut hubungan dan kesetiaan kita melakukan kewajiban kepada Tuhan sebagai sumber berkat, sebagai sumber keselamatan dalam hidup kita. Silakan bernasar, namun harus ditepati, karena nasar adalah bukan suatu permainan yang bisa dianggap remeh. Sekali lagi, bernasar juga menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Dengan senantiasa mengingat pesan firman Tuhan dalam bacaan kita di pasal 5. Mungkin kita bisa membaca pasal 5 ayat 1 sampai 6. Sehingga kita tetap hidup konsisten dengan takut akan Allah. Dalam pasal 5 dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya.
karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Kita bisa membaca di rumah masing-masing kelanjutan dari pasal 5 ini. Karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita senantiasa hidup taat, kita senantiasa hidup konsisten dengan senantiasa takut akan Allah sebagai sumber kehidupan, sumber berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan, sekaligus kita merespon dengan memberikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ 264. Bait pertama, apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Dipuji dimuliakan namamu, Allah yang kami sembah, muliakan. Oleh karena kasih penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami hari ini, kami boleh menjalani hidup dengan baik, kami boleh melakukan berbagai pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga kami masing-masing. Terlebih malam hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat mengambil bahagian dalam kehidupan kami, bahwa firman ini mengajarkan kami untuk senantiasa hidup konsisten, hidup tetap konsisten dalam keadaan situasi apapun. Biarlah firman-Mu lah yang mengawal perjalanan kehidupan kami dalam situasi COVID-19 ini, sehingga kami boleh menjalani hidup dengan penuh sukacita oleh sebab Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan yang ada. Bapa di sorga, berkati ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan boleh bersama dengan keluarga Bapak Simon Misi Aring dalam kebaktian rumah tangga. Tuhan kiranya memberkati keluarga ini, yang oleh karena penyertaan kasih sayang Tuhan, mereka senantiasa menikmati akan kemurahan bahkan berkat-berkat Tuhan. Berkati anak-anak mereka, Shirley,
institusi yang ada di Mamuju dalam pekerjaannya. Tuhan kiranya hadir memberkati kedua anakmu ini yang ada di Mamuju. Lindungi, sertai, kawali dengan kuasa-Mu, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap bersaksi, mereka tetap menampakkan akan identitas mereka sebagai murid-murid Kristus. Juga kami berdoa bagi mereka dalam mencari jodoh. Tuhan kiranya memberikan yang terbaik. Tuhan kiranya mempertemukan jodoh yang seiman dengan mereka, sehingga mereka boleh menjalani hidup dengan penuh sukacita oleh sebab Tuhan yang senantiasa memberkati keluar masuknya dalam setiap kehidupannya. Tuhan Bapa di sorga, berdoa bagi Bapak Alpa dan Mama Alpa sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Berkati Bapak Alpa dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pekerjaan, dalam usaha yang dilakukan. Begitupun dengan Mama Alpa, berkati sehingga ia senantiasa kuat, ia senantiasa tabah, setia dalam mendampingi suami, mengurus anak kekasih Alpa dalam pertumbuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati setiap rencana harapan dari hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu boleh melewati setiap kehidupan, setiap proses dengan baik oleh karena Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak Alparo dan bersama dengan Mama Alpa. Berkati Alpa dalam pertumbuhannya sehingga anak kekasih ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dengan sehat, menjadi anak-anak kebanggaan dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka. Berkati Immanuel dalam masa mudanya, juga dalam masa istirahat karena libur dari tempat pekerjaan. Tuhan kiranya bersama dengan saudara kekasih kami ini, sehingga kemanapun ia pergi, ia senantiasa menjadi pribadi yang taat, yang setia dalam mengiring Tuhan. Ia senantiasa mampu untuk mewujudkan akan karakter sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia kepadanya. Berkati dalam masa liburnya dari tempat pekerjaan, berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam mencari pekerjaan, sehingga ia boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, berdoa untuk Oma dan Opa dalam masa tua mereka. Berkati kedua orang tua ini, sehingga mereka tetap dalam keadaan kuat, sehat, mereka tetap dalam kesetiaan dalam mengiring Tuhan meskipun di masa tua mereka. Secara khusus berdoa bagi Oma Agustina Misi Aring dalam tugas tanggung jawabnya sebagai majelis dalam jemaat. Berkati, berikan hikmat, kemampuan, sehingga Oma terkasih senantiasa kuat, bahkan senantiasa setia dalam panggilannya. Tuhan Bapa di sorga, keluarga bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kemanakan mereka yaitu Willy yang sudah diwisuda tanggal 10 bulan 10 2020 ini. Semua karena penyertaan Tuhan, sehingga Willy boleh melewati setiap proses sehingga boleh menyelesaikan dengan baik. Berkati setiap rencana ke depan dalam cita-cita dan harapan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan jodoh, sehingga ia senantiasa diberkati dalam menjalani hidupnya bersama dengan keluarga dalam masa mudanya. Tuhan Bapa di sorga, berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Oikumene Kertago Boronloe
yang senantiasa setia dalam mengikuti ibadah live streaming ini atau recording ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati setiap mereka dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, sehingga mereka senantiasa menekuni setiap hal yang dipercayakan kepadanya. Melalui setiap usaha pekerjaan, mereka dapat menikmati akan berkat untuk dipakai mencukupi segala kebutuhan, terlebih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, lawat, sertai, nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, sehingga mereka senantiasa diberkati dalam menjalani proses mereka masing-masing. Kami percaya bahwa suatu saat mereka dapat menikmati akan kebaikan Tuhan atas prestasi, atas cita-cita yang didapatkan bersama dengan Engkau. Tuhan Bapa di sorga, berkati setiap majelis yang ada dalam jemaat kami. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka bersama dengan keluarga masing-masing, sehingga mereka tetap dalam perlindungan kuasa Tuhan. Mereka tetap setia dalam merespon akan panggilan mereka sebagai pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati mulai dari pusat sampai pelosok, sehingga mereka senantiasa bersinergi dalam mengemban tugas tanggung jawab mereka. Terlebih dalam mengupayakan akan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan sehingga mereka tetap dimampukan untuk menjalani hidup dalam tugas tanggung jawab, sehingga masyarakat dapat menikmati akan kesejahteraan, kesentosaan dalam berbangsa dan bernegara. Tuhan Bapa di sorga, dalam ibadah kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan. Mampukan mereka untuk mengelola persembahan ini sehingga dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyempurnakan doa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ 241 bait pertama. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan.
Jemaat kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu tetaplah konsisten, tetaplah lakukan firman Tuhan dengan senantiasa taat kepadanya sebagai sumber segala berkat, sebagai sumber segalanya dalam kehidupan kita. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita bersama dengan keluarga Bapak Simon Misi Aring. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat silakan duduk kembali.